Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pedro Chirivella dipastikan bakal bergabung dengan Nantes secara bebas transfer ketika kontraknya di Liverpool kadaluarsa akhir bulan ini. Chirivella menghabiskan 7 tahun terakhir sebagai pemain Liverpool, tetapi tergolong cukup kesulitan untuk memantapkan diri sebagai salah satu pilihan utama klub tersebut. Setelah banyak dipinjamkan ke beberapa klub, Chirivella mulai diperhitungkan sebagai salah satu opsi lini tengah Liverpool musim ini. Dan pada akhir bulan ini, ia akan memulai babak baru karirnya bersama Nantes. Belum lama ini Robin van Persie menjalani wawancara dengan reporter BT Sport Andrew Mensah. Di sana dia bicara tentang perjalanan karirnya, tentang pengalamannya bertemu pemain-pemain top, dan tentu tentang koleksi jersey-nya. Pada sesi wawancara itu, Van Persie memamerkan sejumlah koleksi jersey spesial. Ada beberapa jersey milik pemain top, tapi juga ada jersey-nya sendiri yang dibingkai rapi. Van Persie menyebut jersey nomor 10 Maradona merupakan yang paling spesial. Ia ternyata sangat mengagumi legenda Argentina itu. Danny Rose akan tinggal di Newcastle sampai akhir musim setelah memperpanjang masa pinjamannya. Kontrak pinjaman sang pemain sedianya bakal habis pada akhir Juni. Dengan tambahan masa pinjamannya itu, Rose setidaknya akan membela Newcastle hingga bulan Agustus mendatang. Hal itu dikarenakan kompetisi musim ini kemungkinan bakal selesai pada bulan Agustus. Pemain 28 tahun dan rekan setimnya saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menjalani lanjutan Liga Inggris musim 2019-2020. Sergio Ramos belum membahas kontrak baru untuk tetap tinggal di Santiago Bernabeu hingga saat ini. Kesepakatan Ramos berakhir hanya dalam waktu 1 tahun, menunjukkan masa depan jangka panjangnya berpotensi berada di tempat lain jika Madrid memilih untuk tidak memperpanjang hubungan mereka. Namun agen Ramos yang juga merupakan saudaranya, Rene, yakin kedua pihak menginginkan bek tengah tersebut pensiun di Madrid. Ramos sendiri membela Madrid sejak 2005 dan telah menjadi ikon klub. Ia mengumpulkan hampir 650 penampilan dan memenangkan sejumlah gelar. Emmanuel Alguacil yakin bahwa pemain pinjaman Real Madrid Martin Odegaard masih akan berada di Real Sociedad musim depan. Kontrak peminjaman pemain 21 tahun itu dengan Sociedad berlangsung hingga akhir musim 2020-2021. Meski ada opsi untuk dipangkas pada musim panas ini, pelatih Sociedad itu percaya bahwa sang playmaker akan tetap bertahan di San Sebastian. Itu adalah sesuatu yang belum saya bicarakan dengannya, tetapi saya anggap ia akan berada di sini, sama seperti yang lain. Toni Kroos mengakui bahwa peluang Real Madrid untuk juara La Liga bergantung pada momen tergelincirnya Barcelona. Kami hanya bisa berharap bahwa Barcelona terpeleset. Kami masih sedikit kurang konsisten. Jika tidak demikian, maka kami bisa menjadi pemimpin klasmen sebelum Liga dihentikan karena pandemi. Tapi inilah yang sekarang terjadi. Kedua tim saat ini memang sedang bersaing secara ketat di papan atas klasmen. Kroos meyakini akan ada unsur keberuntungan yang menghampiri timnya di tengah periode yang tidak biasa ini, yang membuat timnya harus memainkan 11 laga tersisa hanya dalam 35 hari. Belakangan ini gelandang Atletico Madrid, Saul Niguez seringkali dikaitkan dengan Manchester United. Walau demikian, ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niatan untuk meninggalkan Wanda Metropolitano musim depan. Saul mengaku belum mendapatkan tawaran apapun dari pihak Setan Merah. Untuk saat ini, ia lebih memilih fokus bersama Atletico. Ia ingin membawa Los Rojiblancos finish di posisi 4 besar La Liga dan ingin merebut trofi Liga Champions. Lisbon semakin dekat untuk ditunjuk sebagai tuan rumah perempat final hingga final Liga Champions 2019-2020. Federasi Sepak Bola Eropa UEFA semakin yakin untuk menunjuk Lisbon sebagai tuan rumah tunggal kompetisi paling prestisius tersebut. Lisbon dapat terpilih karena 2 hal. Selain karena memiliki 2 stadion besar yakni Estadio da Luz dan Estadio José Alvalade, juga karena kasus pandemi di tanah Portugal tidak se-ekstrem Turki, tuan rumah awal final Liga Champions musim ini. Brescia bakal menempuh jalur hukum dalam merespon tuduhan palsu dan fitnah yang diutarakan oleh Mario Balotelli dan Mino Raiola. Sebelumnya, pada 12 Juni kemarin,
Raiola mengatakan Balotelli mendapat perlakuan diskriminasi dari Brescia karena tidak pernah diminta untuk menjalani tes virus seperti rekan-rekan setimnya. Balotelli membenarkan komentar agennya tersebut dengan menuliskan kalimat di Instagram story miliknya. Itu semua benar. Brescia langsung bereaksi terhadap tuduhan tersebut dengan merilis pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa pemeriksaan FIGC terhadap staf medis mereka akan diperpanjang 1 hari lagi. Sudah semusim, Juventus tampaknya belum bisa merasakan servis maksimal dari Aaron Ramsey. Musim ini, Ramsey hanya tampil 15 kali dari 26 pertandingan Juventus di Serie A. Selain itu, cedera juga kerap mengganggu penampilan pemain 29 tahun itu. Oleh sebab itu, I Bianconeri mulai memikirkan jalan lain untuk masa depan Ramsey. Dilansir Football Italia, Juve bakal melepas Ramsey pada akhir musim ini. Hal tersebut dilakukan karena sebenarnya Juve sedang mengincar beberapa pemain di Liga Inggris seperti Pogba ataupun Jorginho. Juve bakal menggunakan Ramsey sebagai alat tukar dalam kesepakatan transfer tersebut. Mantan bomber AC Milan, Filippo Inzaghi menyebut Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi membuatnya kesal. Inzaghi rupanya bicara perihal catatan gol di kompetisi Eropa. Pria yang kini melatih Benevento itu menilai banyaknya gol yang dihasilkan Ronaldo dan Messi membuatnya terlihat buruk. Ronaldo tercatat mencetak 131 gol dari 177 pertandingan di kompetisi Eropa. Sementara itu, Messi menghasilkan 117 gol dari 145 laga. Inzaghi sendiri pensiun dengan mencatatkan 70 gol dalam 115 pertandingan di kompetisi Eropa. Samuel Eto'o punya permintaan khusus pada mantan klubnya yakni Inter Milan. Ia berharap Inter tidak menyia-nyiakan bakat Alexis Sanchez. Eto'o mengklaim mantan bomber Arsenal itu dapat membantu timnya kembali ke persaingan Scudetto. Alexis kurang beruntung musim ini karena cedera, tapi kualitas yang dia miliki tidak perlu didiskusikan lagi. Dia adalah pemain yang bisa membuat perbedaan setiap saat. Dia adalah penyerang yang berbeda dengan gerakannya, dan dia mematikan ketika 1 lawan 1. Gelandang Inter Milan, Ivan Perisic kembali mencuri perhatian klub-klub Liga Inggris. Dilansir Tribal Football, Tottenham dan Manchester United sedang memantau Perisic yang saat ini dipinjamkan ke Bayern Munchen. Bayern memiliki opsi untuk mengontrak Perisic dari Inter seharga 20 juta euro, tapi Bayern tidak ingin membayar lebih dari 10 juta euro. Inter setidaknya menginginkan 15 juta euro untuk Perisic yang kontraknya berakhir pada 2022 dan akan ada tawaran dari Inggris jika kepindahan permanen ke Bayern tidak terwujud. Dikutip Football Espana, Inter Milan bakal menawarkan salah satu pemainnya ke Atletico untuk mempermudah urusan mereka mendatangkan Alvaro Morata. Inter sebelumnya memang dirumorkan meminati Morata. Rencana itu muncul karena Lautaro Martinez terus saja diisukan bakal hengkang ke Barcelona di musim panas 2020. Nerazzurri bergerak cepat dengan rencana untuk menawarkan Matías Vecino kepada Atletico. Vecino sendiri merupakan pemain kesukaan Diego Simeone, pelatih Los Blancos. Paris Saint-Germain dikabarkan menarik diri dari perburuan untuk mendatangkan pemain belakang Napoli Kalidou Koulibaly. Hal itu dikarenakan harga mahal yang dipatok I Partenope yakni senilai 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Direktur Napoli menegaskan bahwa mereka tidak akan menurunkan harga Koulibaly meski kini tengah dilanda pandemi. Selain PSG, Koulibaly juga dikaitkan dengan Manchester United, Newcastle United, Everton, dan Barcelona. Dari lanjutan Bundesliga, tuan rumah Schalke ditahan imbang 1-1 oleh Bayer Leverkusen. Schalke membuka skor lewat penalti Daniel Caligiuri di menit ke-51. Namun keunggulan mereka buyar ketika Juan Miranda mencetak gol bunuh diri pada menit ke-81. Pada pertandingan di tempat lain, Mainz takluk 0-1 dari Augsburg. Beralih ke La Liga, Real Madrid melibas Eibar dengan skor 3-1 di Stadion Alfredo Di Stéfano. Semua gol El Real tercipta di babak pertama melalui Toni Kroos, Sergio Ramos, dan juga Marcelo. Sementara Eibar hanya membalasnya lewat Pedro Bigas di menit ke-60. Pada laga lainnya, Athletic Bilbao bermain seri 1-1 dengan Atletico Madrid serta Real Sociedad yang ditahan 1-1 oleh Osasuna. Pada laga persahabatan, Chelsea sukses melumat QPR dengan skor 7-1 di Stamford Bridge. Dua gelandang yakni Ruben Loftus-Cheek dan Billy Gilmour masing-masing mencetak 2 gol.
Sedangkan gol lainnya datang dari aksi Mason Mount, Willian, dan Oliver Giroud. Penyerang Real Madrid, Gareth Bale mengukir laga ke-250-nya bersama Los Blancos saat menjamu Eibar. Pada laga itu, Bale masuk sebagai pemain pengganti. Pemain asal Wales itu memperkuat Madrid sejak 2013. Dari 250 laga di semua ajang yang sudah dijalani Bale, ia sukses membukukan 105 gol serta 69 assist. Selain itu, Bale juga sudah memenangkan 14 trofi bersama Real Madrid termasuk 4 gelar Liga Champions. Bomber Atletico Madrid, Diego Costa mencetak gol kala timnya bermain 1-1 dengan Bilbao. Costa lalu merayakan dengan mengangkat jersey Atletico bernomor punggung 14 bertuliskan Virginia. Rupanya kaos itu adalah seragam milik Virginia Torresila, pemain tim wanita Atletico berkebangsaan Spanyol. Costa merayakan gol tersebut sebagai bentuk dukungannya kepada Virginia yang menjalani operasi tumor otak bulan lalu. Pemain 25 tahun itu sudah keluar dari rumah sakit dan kini tengah dalam pemulihan. Aturan laga tanpa penonton tidak menjadi halangan seorang fans untuk bertemu idolanya. Buktinya, terdapat dalam laga Real Mallorca versus Barcelona pada ajang La Liga. Sambil memegang handphone, fans tersebut masuk lapangan pada menit ke-52 dengan mengenakan jersey timnas Argentina milik Lionel Messi. Bek Barca Jordi Alba sempat didekatinya lebih dulu sebelum berusaha menghampiri Messi sebagai target utamanya. Niat sang fans pun nyaris berhasil, tapi pihak keamanan keburu meringkusnya. Bek Juventus, Giorgio Chiellini berencana bermain semusim lagi atau mungkin 2 musim lagi bersama si nyonya tua, bergantung sejauh mana fisiknya dapat bertahan. Pemain yang membela Juve sejak 2005 itu sudah berusia 35 tahun. Sekarang ini kontraknya hanya akan berlaku hingga Juni 2020. Bagi Chiellini, ini mungkin akan menjadi waktu yang tepat untuk pensiun. Terlebih ia sebelumnya mengalami cedera lutut parah yang membuatnya absen berbulan-bulan. Chiellini mengatakan ia tak akan menyerah pada musim ini dan masih ingin bermain semusim lagi bersama Juventus. Bintang Manchester United, Marcus Rashford menulis surat terbuka untuk pemerintah Inggris. Ia mendesak pemerintah untuk kembali melanjutkan program kupon makanan untuk anak-anak selama liburan sekolah. Sejak sekolah diliburkan karena pandemi, pemerintah Inggris memang menyediakan makanan untuk anak-anak. Hal itu dilakukan agar anak-anak tidak bergantung pada jajanan yang dibeli di sekolah. Voucher senilai 15 pounds itu tersedia untuk dihabiskan setiap minggunya di supermarket. Namun program itu bakal dihentikan pemerintah pada bulan depan. Untuk itu, Rashford meminta agar pemerintah tetap melanjutkan program tersebut. Rumor soal masa depan penjaga gawang AC Milan, Gianluigi Donnarumma, akhirnya terjawab. Donnarumma dikabarkan siap memperpanjang kontraknya bersama Rossoneri. Kontrak Donna di Milan sedianya akan habis pada 30 Juni 2021 mendatang. Kini Milan diklaim tengah mengadakan negosiasi dengan agen Donnarumma yakni Mino Raiola. Diskusi ini dilaporkan mengalami perkembangan yang positif. Kontrak baru Donnarumma diklaim hanya akan berdurasi hingga 2023 atau 2024 karena harga pemain di bursa transfer musim panas ini mengalami penurunan signifikan akibat pandemi. Direktur olahraga PSG, Leonardo, memastikan bahwa Edinson Cavani dan Thiago Silva akan hengkang dari PSG pada musim panas ini. Kontrak kedua pemain itu akan berakhir pada 30 Juni. Namun mereka akan meninggalkan Parc des Princes sampai musim 2019-2020 berakhir. Baik Cavani dan Thiago, mereka masih akan membela PSG di ajang Liga Champions 2019-2020 yang rencananya bakal kembali digelar pada Agustus nanti. PSG sendiri sudah lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Borussia Dortmund di 16 besar. David Silva dikabarkan akan bergabung dengan tim asal Qatar Al Duhail FC setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir. Kontrak Silva dengan City secara resmi akan berakhir pada 30 Juni 2020. Rumor menyebutkan ia akan kembali ke Spanyol. Isu lainnya mengabarkan Silva akan meniti karir di MLS bersama Inter Miami. Namun menurut jurnalis Miguel Rico dari Mundo Deportivo, ex-penggawa timnas Spanyol itu akan mencari tantangan baru di Timur Tengah. Liverpool tampaknya akan bergerak masif di bursa transfer musim panas 2020. The Reds sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran senilai 110 juta pounds atau senilai 1,9 triliun rupiah untuk dua pemain Wolverhampton yakni Adama Traore dan Ruben Neves. Nama pertama memang sebelumnya sudah dikaitkan dengan Liverpool.
Sekarang pihak Liverpool tampaknya juga menjadikan Neves sebagai pemain yang ideal untuk mengisi lini tengah tim. Apalagi dengan masa depan Georginio Wijnaldum yang belum jelas. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!